Bab 44, lembaran baru. Berhenti, aku akan sakiti perempuan tua ini. Ibu mertua terus meraung bagai kebakaran jenggot. Kedua tangan menutup telinga, dia histeris tak karuan. Sedangkan aku berusaha terus melantunkan ayat kursi. Berdoa dengan Mas Ilyas yang malah ikut menangis. Padahal dia laki-laki tapi lembek. Lah, berhenti saja lah, kasihan ibu. Aku melotot ke arah Mas Ilyas sebagai kode agar dia diam, bukannya membantu berdoa atau membaca ayat suci. Mas Ilyas malah mengacaukan fokusku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhallazi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lanjutkanlah, mari kita berdoa bersama. Seorang ustadz berumur lebih tua dari Mas Ilyas memberi instruksi dari belakang. Kemudian dia maju memegang lengan ibu sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Sekitar 30 menit ibu baru berhenti mengamuk, lalu terkulai lemas tak sadarkan diri. Bagaimana keadaan istri saya, Pak Ustadz? Tanya bapak mertua setelah membaringkan ibu di sofa. Insya Allah keadaannya baik-baik saja. Ibu ini tidak bersekutu dengan sebangsa setan. Dia hanya tak sengaja melukai beberapa jin dan setan yang dikirim seseorang. Apa ada hubungannya dengan botol ini, Pak Ustadz? Tanya bapak mengambil sesuatu dari luar. Benar sekali, ini botol berisi parfum pemikat yang ditujukan untuk istri bapak. Ketika dia membakarnya, maka akan mengganggu orang tersebut atau bisa balik menyerang pemilik parfum ini. Astagfirullahalazim, berarti Nadia? Siapa Nadia? Apakah dia pemilik benda ini? Sepertinya begitu, Pak Ustadz. Nadia istri saya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Innalillahi. Segeralah adakan pengajian di rumah ini untuk memohon perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk jahat yang tak kasat mata. Dengan pertolongan darinya, saya akan berusaha meruqyah rumah ini. Bapak dan Mas Ilyas mengangguk setuju. Raut mereka nampak gusar, seram juga perbuatan Nadia, sampai menyeret keluarga Mas Ilyas. Apa yang dilakukan Nadia memberikan pelajaran berharga bagiku. Untuk selalu mengingat Sang Pencipta, jangan tergiur dengan bisikan setan. Dengan tipu dayanya, setan seakan menunjukkan jalan kemudahan mencapai apa yang kita inginkan. Padahal kenyataannya bujuk raya itu hanya ilusi kebahagiaan. Nyatanya kesengsaraan yang akan didapatkan. Tolong ambilkan air putih. Aku segera mengambil peran, berjalan menuju dapur dan mengambil segelas air. Ketika berjalan, rasanya bulu kuduk meremang. Suasana rumah Mas Ilyas tidak senyaman dulu. Saat aku tinggal di sini, mungkin inilah penyebab Pak Ustadz menyuruh mengadakan pengajian. Ini airnya, Pak Ustadz. Terima kasih. Pak Ustadz meraih gelas, dia menutup mata sambil membacakan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian meniup air secara ilmiah, membacakan doa pada air memang mempunyai manfaat. Dulu dosenku pernah menjelaskannya terkait penelitian orang Jepang. Air yang diberi ucapan positif akan membentuk gabungan molekul yang baik. Sebaiknya air yang diberikan ucapan buruk akan berubah negatif. Begitu pula pada diri kita, kandungan air pada tubuh manusia berkisar 60% sampai 70%. Maka berhati-hatilah ketika berkata-kata supaya diri kita tidak membentak karakter yang buruk akibat terlalu sering mendengarkan perkataan yang tidak baik. Pak, ibu mulai sadarkan diri. Tubuhnya lemas, dia menyentuh bagian tenggorokan sambil meminta minum. Pak Ustadz segera memberikan air yang sudah dibacakan doa. Kemudian ibu minumnya sampai tandas. Ibu kenapa, Pak? Badan rasanya sakit semua. Nanti Bapak ceritakan. Sekarang Bapak antar ibu istirahat di kamar. Ilyas, Bapak antar ibu ke kamar dulu. Pak Ustadz saya pamit ke kamar sebentar. Baik, Pak, silahkan. Dengan langkah perlahan, Bapak memapah ibu masuk ke kamar. Pak Ustadz, kapan sebaiknya pengajian dilakukan? Lebih baik diadakan secepatnya, Mas.
Baik Pak Ustadz, saya akan mempersiapkan acaranya. Satu lagi Pak Ustadz, bolehkah saya bertanya? Silahkan Mas. Tentang istri saya, apa dia bisa disembuhkan? Apa mungkin dia gila karena sudah bersekutu dengan setan? Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu dan maha menyembuhkan. Tapi kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk ikhtiar mencari pengobat. Kalau Sang Pencipta sudah berkehendak, maka semua akan terjadi. Kita bisa melakukan ruqyah dan bantu doa untuk kesembuhan istri Mas. Tolong saya Pak Ustadz, kasihan istri saya terus tersiksa jiwanya. Insya Allah nanti kita ada agendakan meruqyah istri Mas. Terima kasih Pak Ustadz. Pembicaraan terus berlanjut sampai Bapak datang menghampiri. Beberapa menit kemudian Pak Ustadz izin pamit. Bapak dan Mas Ilyas berjabat tangan, sedangkan aku hanya mengatupkan tangan sebagai tanda bersalaman. Bapak memberikan amplop sebagai mahar. Lalu Pak Ustadz pulang diantar supir keluarga ini. Pak, Ella juga pamit, kalau butuh bantuan Ella tinggal telepon saja. Iya nak, terima kasih, biar kamu diantar Ilyas. Gak usah Pak, Ella bisa naik ojek atau grab. Biar Mas anter lah, pakai motor tenang gak bakal ngebut. Tapi Mas gak apa-apa lah, biar Mas antar. Anggap saja sebagai rasa terima kasih karena kamu nganter ke kantor polisi. Terus mau diajak ke sini bantu ibu. Betul kata Ilyas, biar dia yang mengantar. Mau tak mau aku turuti saja tawaran anak dan bapak. Kalau menolak takut disangka tidak menghargai. Lumayan tumpangan gratis. Mas Ilyas tak akan macam-macam, suasana hatinya sedang tidak stabil. Pasti dia tidak akan menggodaku. Antar aku ke rumah saja Mas, mau istirahat sebentar. Habis maghrib baru ke rumah sakit lagi. Instruksiku ketika sudah naik motor. Siap lah. Pegangan lah, takut jatuh. Udah pegangan Jok. Oh pegang pinggang Mas juga gak apa-apa lah. Males. Gak usah genit-genit Mas, nanti aku pites kayak aku tuh. Baru tahu rasa. Mas gak niat macam-macam lah, cuman takut kamu kenapa-napa. Aman Mas, aku bukan anak ingusan. Udah emak-emak ya kali jatuh naik motor. Baiklah kalau begitu. Setelah usahanya mengeluarkan jurus modus, Mas Ilyas terdiam. Mungkin dia kecewa aku tak mengikuti keinginannya. Biarkan saja, kalau dituruti nanti malah ngelunjak. Mas kok berhenti di sini? Motor Mas Ilyas di parkiran di rumah makan ayam bakar Mbah Retno. Tempat bersejarah dalam hidupku, disinilah awal kami pendekatan. Sampai sesudah menikah dan punya anak, setiap pulang ke Surabaya selalu mampir di sini. Selain makanannya yang enak, momen indah selalu menari-nari di kepala ketika ada di sini. Mas tahu kamu belum makan, kita makan dulu lah. Gak, biar aku makan di rumah, sebentar saja lah. Bukankah kamu suka makanan di sini? Semua makanan aku suka, asal jangan temblek, tai ayam. Ayolah Mas pulang, aku paling malas di tempat ini. Entah kenapa rasa sungkan begitu terasa. Baru ada di tempat parkir saja kenangan bersama Mas Ilyas sudah berputar. Wajah Mas Ilyas yang dulu membuat hatiku berdesir sebat. Senyum manisnya yang sering membuatku terbayang-bayang dan senyum-senyum sendiri. Sampai disangka gila oleh Laras akibat jatuh cinta. Aku benci mengenang masa lalu. Kali ini sajalah mungkin yang terakhir. Mataku mengernyit kesal mendengar perkataan Mas Ilyas. Tak mau berdebat, lebih baik aku mengekor di belakangnya. Nampaknya ada sesuatu yang akan dibicarakan. Kira-kira tentang apa? Ayam bakar sama sambal setannya 2. Yang satu ayam bakarnya bagian sayap, dipanggangnya yang lama Mbak, sampai matang, ucap Mas Ilyas memesan makanan. Dia masih ingat kesukaanku. Ayam bakar bagian sayap dibakar matang saat pertama kami makan di sini. Aku sempat muntah akibat mendapatkan daging ayam yang masih kemerahan. Dari situ dia tahu kesukaanku sampai menanyakan bagian mana yang paling aku suka dari daging ayam. Sok perhatian deh, sindirku setelah pelayan pergi. Mas Ilyas hanya tersenyum sok manis, ingin muntah melihatnya. Pria aneh ini bin ajaib. Perasaannya mudah berubah sangat cepat, dari awalnya merana sekarang ceria. Lah, boleh Mas nanya sesuatu? Gak boleh? Lah, serius. Aku juga serius. Ya sudahlah. Nanya tinggal nanya. Buruan mau nanya apa? Tanyaku sensi.
Malas banyak bicara tapi penasaran juga. Lah, iya apa? Susah banget ngomongnya kayak keselak biji duren. Lah, apa masih ada rasa? Sedikit saja buat Mas. Hah, apa? Gak kedengaran? Ujarku pura-pura budek. Lah, apa masih tersisa sedikit saja rasa sayang kamu untuk Mas? Hahaha. Bibir berusaha tertawa meskipun hati geram. Maaf, lah, Mas tahu pertanyaan ini memang gak pantas diutarakan, apalagi dalam kondisi duka karena kondisi Nadia. Tapi Mas harus tahu jawaban pasti dari kamu untuk menentukan langkah hidup Mas ke depannya. Mas mau jawaban yang gimana? Maunya aku kesenangan gitu? Terus bilang kalau aku punya perasaan yang sama. Endingnya kita balikan. Wih, happy ending tanpa hambatan dong ya. Maaf lah, Mas hanya ingin tahu isi hati kamu. Oke, biar aku ceritakan isi hati sampai empedunya. Bola mata menatap intens ke arah Mas Ilyas. Posisi dudukku tegak, menarik napas dan memejamkan mata, berusaha menguatkan hati untuk memutar kembali kenangan masa lalu. Ella tahu, Mas ajak aku ke sini supaya bisa mengulang masa lalu. Saat kita masih malu-malu, sampai tak ada jarak lagi, bahkan lahir sang buah hati. Aku ceritakan kembali pengalaman rumah tangga yang pernah kami lalui, terutama yang menyangkut tempat ini, seakan mengajak Mas Ilyas kembali ke dimensi masa lalu. Ketika bangunan kebahagiaan rumah tangga masih kokoh dan penuh semerbak cinta. Maaflah, Mas tahu bahwa Mas yang sudah menghancurkan bangunan kebahagiaan keluarga kita. Nah, itu paham. Tapi tenang, insya Allah aku sudah merelakan apa yang terjadi. Kita masih bisa mengurus Zahwa bersama, walaupun ada jarak yang memisahkan. Tapi, lah, Mas masih sangat mencintaimu. Setidaknya beri Mas kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki semuanya. Toh orang ketiga di antara kita sudah tidak ada. Hahaha, Mas. Kebanyakan lihat sinetron ikan terbang. Jawabku ringan seakan tak ada beban. Padahal hati meringis ingin menangis. Lah, beri Mas kesempatan satu kali saja. Mas akan berusaha memperbaiki semuanya. Saat ini hanya kamu dan Zahwa semangat hidup untuk Mas. Maaf Mas, kedepannya memang tidak menutup kemungkinan kita bisa rujuk kembali. Namun saat ini aku gak bisa memberikan Mas kesempatan kedua. Rasa cinta dan kasih sayangku sudah terkubur bersama luka dari sebuah pengkhianatan, sambungku dengan nada lirih. Maaflah, tapi kamu harus tahu bahwa Mas begitu mencintaimu. Mas, dulu tempat ini menjadi saksi awal kedekatan kita. Saat ini, biarkan tempat ini juga yang menjadi saksi atas perpisahan kita. Mari kita mulai lembaran baru. Biarkan aku hidup dan bahagia dengan caraku. Begitu pula sebaliknya, kita berjalan pada jalur pilihan masing-masing. Ella, tiba-tiba Mas Ilyas menarikku untuk berdiri, lalu memeluk tubuhku dengan erat. Air matanya sampai membasahi pundakku.